Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ronald. Untuk Bapak Ronald, saya persilahkan. Terima kasih. Cek. Halo, Mbak Moderator dan juga rekan-rekan yang lain. Terima kasih mengundang. Sebelum saya menyampaikan materi, apakah suara saya jelas, adik-adik, dan juga para peserta seminar lain? Halo, sudah jelas ya? Ya, Suara Pak, saya. sudah. Jelas, Pak. Oke. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari UKM. UKM ya, kalau di Komisi UKM Himpas ya. Himpunan Mahasiswa Alam. Mungkin ya, itu kepanjangannya. Mengundang tadi jam 3 baru saya beri materinya ke salah satu panitia. Terus saya tunggu linknya kok belum dikirim dari jam 9 tadi. Kok linknya ternyata teknis gitu ya. Saya ucapkan terima kasih juga. Mungkin kalau ada pejabat, Bapak Ibu pejabat Bumsida yang hadir pada siang hari ini, terima kasih sudah diundang. Kemudian kepada Mas siapa tadi saya lupa ini, yang apa namanya pemateri pertama, Mas Punggi, gitu. Ada Mas Punggi dari Dinas Lingkungan yang sudah memberikan materi duluan. Bagus tadi materinya tentang permasalahan lingkungan hidup di Sidoarjo. Nah, adik-adik, saya diberikan waktu 30 menit, mudah-mudahan nutut ya oleh dia. Saya disuruh ngomong tentang illegal logging, tapi gara-gara saya ngomongin illegal logging pas periode kolonial. Jadi ya masa lalu ya, ngomong sejarah kan, ngomongnya harus masa lalu. Kalau orang sejarah ngomong masa kini kan ya salah ya. Cukup Mas Punggi tadi Mas Punggi tadi yang ngomong masalah penebangan pohon, sampah, polusi di Sidoarjo masa kini ya. Kalau saya di masa lalu. Nah, sebelum saya share screen, saya kepingin adik-adik mendengarkan lagu ini. Ya, mudah-mudahan sudah terdengar ya. Sudah apa belum? Yes. Halo, ya, sudah terdengar lagu? Sudah, Pak.
Baik, ada yang tahu lagu siapa itu tadi? Adik? Ada yang tahu lagu siapa? Mosok nggak ngerti. Ya, itu lagunya God Bless. Jadi di 2009 ya, tahun 2009 mengeluarkan album terakhir ya. Sepertinya album terakhir judulnya Biarkan Hijau, dan banyak mengkritik tentang lahan illegal logging di Indonesia dan juga lingkungan lainnya di dunia. Ya, ini saya share screen dulu. Mudah-mudahan sudah terlihat materi saya. Aman ya? Cek. Oke, ya? Lihat ya. Ya Pak, bisa terlihat. Oke, ya. Saya akan lebih mempada hutan di Indonesia dan permasalahannya. Nah, ini di masa lalu, ya, tidak di masa sekarang ya, karena saya ngomongnya di masa lalu, seperti apa dan juga permasalahannya di masa lalu. Nah, ini kalau ada dengar lirik lagu tadi, ya, lagu Bless tadi, nah permasalahan hutan, khususnya penebangan hutan ya maupun itu dilakukan hingga tahun 2000-an itu masih tetap dilakukan ya, tahun 2000-an. Makanya ini si Ahmad Albar JS, Albar dan kawan-kawan membuat Biarkan Hijau. Jadi satu album itu isinya isu tentang lingkungan, isu-isu tentang perang, perdamaian, dan lain-lain ya, satunya seperti itu. Dan saya tergelitik dengan lagu ini. Aku pohon yang ingin hidup, hiruplah semua oksigenku. Aku hutan yang ingin hijau, aku takut kapan gaji. Jadi permasalahan illegal logging ya sudah jauh hari dilakukan sejak periode kolonial, bahkan mungkin sebelum masuk juga sudah ada penebangan kayu secara penebangan pohon secara tidak semasif sekarang ya. Itu malah saat ini mencapai angka yang sangat tinggi penebangannya. Makanya sampai beberapa kawan, beberapa seniman itu membuat puisi, sandiwara, itu isinya mengkritik illegal logging. Nah, karena ini bulan puasa, saya kepingin satu ayat ya. Dan karena ini dari adik-adik ini, Om Fido itu kan biasanya ngajinya pinter-pinter ya. Kalau dari UM ya biasa. Jadi ada satu ayat ya, Quran surat Ar-Rum ya. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Bunyinya kurang lebih seperti itu. Ral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas bima kasnasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Terjemahannya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena buatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagia akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ini kalau adik-adik lihat di bawah ayat tersebut, ada proses pembukaan hutan di Delhi, timur ya, Sumatera Utara, tapi bagian timur. Kan hutan dengan
pohon keras di sana, tumbuhan-tumbuhan keras di sana seperti pohon mahoni, pohon mungkin sebagian juga ada pohon jati ya, dan juga kambium yang keras ditebangi dan bahkan juga dibakar, diapakan, dialihkan fungsinya sebagai karet dan juga sawit. Nah, ini terjadi di akhir abad ke-19. Akhir abad ke-19 tahun 1890-an atau 1880-an. Ini terjadi di Delhi ya. Delhi, Sumatera Utara, bagian timur Sumatera Utara. Jadi pantai timur Sumatera Utara. Nanti silakan searching sendiri. Nah, ini secara historis seperti itu. Nah, saya pernah mengajar di adik-adik UM ya, mengajar kuliah juga secara lingkungan. Satu sumber dari bukunya Bisu Sejarah Industrialisasi di Indonesia itu salah satu sumbernya dia ya, salah satu sumber catatan orang-orang Cina ya, dan Eropa yang melakukan pelayaran ke Asia ya, Voyager, ada Voyager itu tualang lautan gitu ya. Jadi Alonso de Albuquerque itu dia itu sekitar 1511-an atau 1515-an itu sudah sampai di Asia juga, pernah mengarungi lautan Hindia yang tinggi ombaknya ya, jadi sangat besar ombaknya. Jadi di awal tahun 1500-an ini ternyata orang-orang Portugis itu, khususnya yang dinakodai oleh Alfonso Albuquerque ini, ternyata mereka bawa puluhan tukang kayu ya, yang tapi dalam Jawa ya. Tukang kayu tersebut dibawa ke kapal-kapal Portugis yang berlayar dan juga berlayar ya. Kemudian kurang tahu ini bersandarnya sepertinya di daerah Selat Malaka atau mungkin ada. Itu kemudian orang-orang Jawa, puluhan orang Jawa tadi ya, tukang kayu tadi disuruh memperbaiki kapal Portugis yang rusak. Jadi kapalnya orang-orang Eropa itu tidak cocok dengan hangat ya di Samudra Hindia dan Laut Jawa ya. Itu kan laut yang dilintasi garis khatulistiwa. Nah, itu laut tropis dan airnya itu ya maksudnya dianggap sebagai laut hangat daripada laut-laut yang ada di daerah Eropa sana ya, yang dingin ya. Seperti itu. Kemudian nah ini saya ingin menunjukkan itu tadi hanya bagaimana orang-orang Portugis itu ternyata di tahun 1500 wah orang Jawa untuk memperbaiki kapal mereka. Kapalnya dari kayu. Karena orang Jawa terkenal dengan pengrajin kayu ya, terutama kayu. Nah, kayu yang dipakai oleh orang-orang Portugis maupun orang-orang Eropa lainnya itu di perairan hangat seperti di Indonesia, ya. Tapi kayunya tahannya di perairan dingin. Nah, berbeda dengan kayu jati tahan di perairan hangat ya. Oleh karena itu banyak diambili, disuruh untuk memperbaiki kapal. Setelah itu di tahun 1600-an ya, sampai 1067, kalau menurut Peter Bomhard dalam di tahun 92 itu artikel Peter Bomhard itu Timber and Forest, pokoknya tentang hutan dan juga hasil hutan gitu,
di Indonesia ya, di Jawa khususnya. Dia ngomong kalau sekitar 73% dari populasi hutan di Jawa itu adalah junglewood forest ya. Jadi hutan rimba isinya janggut. Nah, sementara 27% itu thick forest. Thick forest hutan jati. Hutan jati ini lebih kecil daripada hutan rimba. Dan hutan jati ini kebanyakan berada di daerah tengah Jawa. Selatan masih jarang ditemukan. Menurut catatannya pemerintah kolonial saat itu ya. Catatannya VOC ya. Itu tahun 1600-an sampai 1677. Ini bawah saja. Sementara di Kalimantan dan juga di Sumatera dan juga Sulawesi, itu kayu-kayu seperti kayu mahuni, kayu ulin, kemudian kayu gaharu, kayu di daerah timur itu banyak. Tapi saya nggak ngerti persentasenya. Ini di Jawa. Tangannya seperti ini. Di Jawa. Nah, jadi ratusan, kita mulai menginjak tahun 1600-an. Abad ke-17 itu 1600-an. Kondisi di Jawa, kondisi ekologis ya, di Jawa itu mengalami perkembangan yang bisa dibilang cukup. Nah, orang-orang Eropa mulai berdatangan ke sini. Dan kemudian selain mereka itu memonopoli rempah-rempah, lain mereka yaitu memasok kayu, adik-adik. Jadi VO butuh banyak sekali kayu karena kapal VOC itu banyak yang lapuk di perairan hangat. Kapal VOC banyak yang rapuh karena di perairan hangat Laut Jawa ya atau mungkin laut Indonesia. Oleh karena itu mereka itu nyetok kayu dan juga pesen kayu dari pengrajin di Jepara, di Batavia, Cirebon, pokoknya di daerah Pantura, di Rembang kayak gitu. Jadi mereka pesen. Nah, selain itu mereka juga selain untuk kapal mereka juga sering sekali pesen kayu pada kali itu untuk membuat rumah, membuat furnitur, gitu. Kemudian membuat adik pernah main ke Museum Fathahillah ya, Museum Fathahillah kota itu lihat itu zaman VOC ya 1620-an. Silakan adik-adik lihat daknya untuk lantai jati semua dan sampai sekarang tidak lapuk, luar biasanya seperti itu. Kemudian kalau adik-adik ke Museum Bahari di Jakarta Utara itu lantai 2 pergudangan, gudang menyimpan senjata dan juga logistik saat itu dan juga barang dagang ya. Nah itu kalau adik-adik ke sana naik ke lantai 2, biasa kayunya itu sebesar saya kayak gini aja nggak cukup ya, tiang elok gini, waduh besar sekali. Sampai yang lebih spektakuler itu ada salah satu pulau kecil di sebelah utaranya Jakarta, namanya Pulau Ondrus. Itu dibuat KVOC karena stok kayu yang melimpah. Ya. Mereka kayu dari pokoknya daerah Pantura lah, karena banyak pengusaha kayu di sana. Demak, Semarang, Lasem, kemudian Rembang, Torbaya, dan beberapa kota di Pantura Jawa lainnya. Ya. Apalagi ketika di tahun 1007 sampai 1745-an ini, Mataram Islam saat itu memberikan leluas VOC ya, mengeksploitasi hutan-hutan, terutama hutan jati ya, thick forest di sebagian daerah di Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Karena saat itu sudah tunduk ke Mataram Islam dan akhirnya ya wis gara-gara ke pandai melobi lah akhirnya kena dieksploitasi. Ini jumlah
penebangan kayu jati dan buruhnya ya. Ini dari Peter Bumhard tahun 1700-an sampai 1800-an. Jadi 1700-an itu jumlah penebangan kayu itu sekitar 10.500 log. 10.500 log ini adalah setara sekitar 9.000 meter kubik ya, persegi ya, meter kubik. Saya nggak ngerti hitung-hitungannya kayu itu. Jadi mungkin dihitung meter persegi gitu ya. Jadi, meter persegi, meter pangkat 3. Ini mengalami perkembangan yang signifikan, kemudian ya mengalami dinamika juga, naik turun, sampai kemudian turun 1809 ini pada 8.800 log ya. Dan buruhnya, buru penebang kayu di hutan. Di tahun 1776 ini ada 1.600 orang, meningkat terus 1700 1800 sampai 1809 ini sampai 5.050 orang dengan jumlah kerbau untuk menayu dari hutan itu, untuk mengumpulkan itu dengan jumlah ini 1.000 sampai 2.500. Bayangkan, luar biasa, masif sekali logging pas periode kolonial gitu ya. Nah, apakah yang melakukan logging cuma VOC gitu ya? Apakah cuma VOC? Tidak. Jadi perusahaan-perusahaan itu tidak hanya dijalankan oleh VOC, tapi juga pengusaha Cina ya, cukong-cukong itu, dan juga di daerah-daerah Pantura itu memainkan peran di sana. Bupati Demak, Rembang, Jepara, Lasem, Cirebon, dan lain-lainnya. Ada Bupati Lamongan juga saat itu di Jawa Timur ya, itu memainkan peran untuk melakukan logging, dan mereka mendapatkan izin dari Sultan ya, dari Sultan Mataram saat itu ya. Mereka memperoleh izin dan mereka boleh mempekerjakan penduduk lokal, dan ini nanti ya luar biasa. Ini salah satu gambar logging penebangan yang masih konservatif ya, masih lawas ya, dengan menggunakan pecok, kapak ya, cutting a thick tree in Java ya, circa 19 ya. Seperti ini di tahun 1920-an. Bicara masalah logging penebangan ya hutan ya, apakah ilegal Mas ini? Ini kan temanya ilegal logging. Loh, ya sebenarnya nggak izinnya dulu ya. Dulu ada izinnya. Ya, tadi kan 1.600 sampai ratusan ya. Itu izinnya ya yang ada surat ya, tetapi ada titah dari Sultan saat itu. Apa bisa disebut sebagai ya, kalau kita lihat dari perspektif sekarang ya mungkin ilegal, pembalakannya seperti itu, maksudnya VOC juga ikut campur gitu ya. Tapi kalau kita lihat perspektif dulu ya, ini nggak legal, saya sudah dapat izin dari Sultan gitu ya. Perkembangannya setelah negeri ini menjadi satu negeri jajahan utuh ya, yaitu negeri Hindia Belanda, ada Kolegi van Houtvester 1803. Jadi ada satu dinas yang melakukan sentralisasi pengelolaan hutan, kemudian ada pembentukan departemen yang mana ada petugas jagawana, itu petugasnya sekali orang Eropa di sana yang menjadi petugas penjaga hutan atau peneliti ya. Dan juga di tahun 1800-an awal itu juga ada optimalisasi. Belanda ini adalah penebang pribumi. Maksudnya penebang kayu atau penebang pohon. Jadi Blandong ini dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha Bupati Pantura Jawa untuk memang menebang kayu saat itu dan dijual ke hasilnya. Namun ketika periode 1800-an ini mulai dibatasi karena sudah tidak di bawah bupati tapi
istilahnya itu dikuasai pemerintah Hindia Belanda saat itu mengutus satu orang pegawainya, ya, orang Belanda, jadi salah satu Belandong. Misalnya di daerah Demak, kepala Belandongnya orang Eropa. Di daerah Rembang, Belandong kan banyak, itu ada kepalanya. Itu sentralisasi. Kemudian meski demikian, ini ada age of destruction, adik-adik. Jadi zaman penghabisan atau perusakan itu tepatnya di tahun 1826 sampai 1865. Kenapa? Satu, dianggap sebagai age of destruction karena mulai dikenalkan tanaman gula, kopi, kemudian latte, gula, kopi, kina, teh, karet di mana? Hindia Belanda ya. Banyak sekali lahan secara besar-besarnya lahan tersebut diperolehnya dari yang melakukan illegal logging ini tidak hanya orang-orang saja, tapi juga orang-orang kita ya, orang-orang lokal kita. Tanahnya kemudian ditanami entah itu tebu, kopi, entah itu kina, entah itu coklat. Kemudian di tahun 1865 ini ada satu regulasi pembatasan. Ini ada tahun 1865 itu ada forest service ya. Jadi pelayanan hutan ya. Jadi petugas jagawananya ada, kayak polisi hutan kayak gitu kan. Ya, ada petugas pemeliharaan hutan mulai 1865 sampai bahkan ordonansi atau peraturan tentang eksploitasi hutan di tahun 1884 ya, menerapkan 1890-an itu. Jadi kayak illegal logging maupun hutan ini mulai berkurang karena dulu sebelum 80-an ya, sebelum ada ordonansi hutan, yang bisa melakukan hutan itu pemerintah Hindia Belanda boleh, bupati boleh, swasta ya, di tiap kabupaten. Nah, terpusat yang melakukan eksploitasi itu hanya di hutan ini yang bisa melakukan eksploitasi hanya pemerintah kolonial saja. Jadi kemudian nantinya menjadi dinas kehutanan. Ya. Makanya sekarang ada Belandong itu di daerah Bojonegoro, Tuban. Itu Belandong ya memang dari dulu. Jadi Belandong ini biasanya musuhnya orang ordonansi hutan ini dan juga Hindia Belanda itu embrionya dari perhutani itu. Jadi itu milik negara, tidak boleh masyarakat yang melakukan eksploitasi. Nah Belandong memang sudah itu pekerjaan penebang hutan sejak periode kolonial. Dan kalau mereka menebang hutan ya untuk keperluannya sendiri, untuk dijual saat itu. Kalau sekarang saya nggak ngerti Belandongnya seperti apa. Nah ini ada yang sangat dalam ya dari Giorgio Adicondro ini. Di tahun 70-an akhir ya, itu sekitar 400.000 hektar tahun atau 1.000 hektar tiap hari hutan di Indonesia itu rusak. Kenapa rusak? Sampai 70-an akhir, pemerintah Orde Baru ini, kita berbicara pas Indonesia, pas pemerintah Orde Baru ini luar biasa eksploitasi hutannya khususnya di Kalimantan, di Kalimantan Timur ya, Samarinda, Balikpapan kayak gitu. Nah, eksploitasinya ini luar biasa karena bekerja sama dengan banyak sekali
Jadi ada kong kali kong menurut George Yunus Adicondro. Kong kali kong antara perusahaan-perusahaan asing seperti pokoknya perusahaan asing Eropa pun Asia Tenggara ya, Filipina, bahkan yang perusahaan asing dari luar Indonesia yang modalnya di Kalimantan ya, di Indonesia itu diperbolehkan. Dan ini ada kong kali izin untuk pembalakan hutannya, ini ada kong kali kong dengan pemerintah dan juga di setempat, atau mungkin bahkan dengan apa namanya mungkin ketua, sehingga apa eksploitasi hutan saat itu sangat masif sekali. Di tahun 1979 Tempo dan juga koran majalah Tempo dan koran sering sekali memberitakan banjir dan juga erosi di Kalimantan Timur, Tengah, kemudian Kalimantan Selatan. Nah, kemarin ada banjir bandang di Kalimantan kemarin itu ya. Itu saya nggak kaget ya, sejak dari dulu itu dieksploitasi. Saya nggak kaget. Terutama Jepang. Jepang ini luar biasa ya. Ekspornya itu, maksudnya perusahaan Jepang di sini ini kemudian mengekspor ke itu pakai kapal lewat Filipina, lewat Asia Tenggara, lewat Cina, kemudian sampai itu kayu gelondongan, ya, kayu gelondongan ya, yang kulitnya belum dikupas itu. Untuk apa? Untuk rumah, ya. Rumah untuk apa namanya? Kemudian untuk macam-macam lah. Soalnya orang Jepang ini membuat rumah dari kayu, soalnya sering gempa di sana ya. Ya. Dan yang peneliti tentang Kalimantan ini, saya punya teman namanya Ahmad Rian Pratama, kakak tingkat pas di UGM. Jadi teman saya tersebut sangat fokus secara lingkungan, khususnya tentang hutan ya, hutan dan eksploitasi di Kalimantan masa Orde Baru, Balikpapan kalau nggak salah ya, rumahnya itu. Nanti silakan dicari di Google Scholar ya, Ahmad Rian Pratama, dosen UNED Jember. Ingin tanya-tanya lebih lanjut. Ini hanya saya hanya apa namanya sedikit keterangan saja ya, sedikit keterangan saja tentang hutan di Kalimantan ya. Ya, tadi saya buka dengan lagu, sekarang saya tutup dengan puisi. Jadi ada satu puisi dari maestro sastrawan di Indonesia ya, Taufik Ismail, tahun 71. Di tahun 71 dia sudah membuat puisi. Puisinya panjang, saya kutip satu apa namanya? Puisine komputer. Tapi kalau waktu manga enggak kena. Prosa satu apa ya ini ya, satu bait. Bunyinya seperti ini. Aku ingin menulis puisi yang mencegah kemungkinan akan Jepang merampoki kayu di rimba dalam Kalimantan, melarang beli minyak dan penanam modal mancanegara, menyuapi penguasa yang lemah iman, dan melarang sogokan uang pada pejabat bea cukai serta pengadilan. Taufik Ismail 1971. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya diskusi saja. Ya. Saya kembalikan ke moderator.